Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Di sini saya akan menyampaikan materi PowerPoint dari artikel kami dari kelompok 5. Keadaan hukum Islam pada masa kebangkitan kembali atau abad 19 sampai sekarang. Setelah mengalami kelesuan kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali. Hal ini terjadi karena reaksi terhadap sikap taklid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Menyadari akan kemunduran dan kelemahan yang disebabkan oleh kaum penjajah barat itu, maka pada awal abad 13 Hijriah timbullah ide-ide, usaha-usaha, dan gerakan-gerakan pembebasan diri dan ilmu pengetahuan Islam dari penjajah dan pengaruh barat. Merasa perlu mengadakan pembaharuan yang universal meliputi bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, dan lain sebagainya di dunia Islam. Fenomena-fenomena yang muncul pada akhir abad ke-13 Hijriah merupakan suatu wujud kesadaran dari kebangkitan hukum Islam. Bagi mayoritas pengamat, sejarah kebangkitan dunia Islam pada umumnya dan hukum Islam khususnya terjadi karena dampak barat. Mereka memandang Islam sebagai suatu masa yang semi mati yang menerima pukulan-pukulan yang destruktif atau pengaruh-pengaruh yang formatif dari barat. Tokoh-tokoh pada masa kebangkitan kembali abad ke-19 sampai sekarang. 1. Muhammad bin Abdul Wahab 1703 sampai 1901. 1791. 2. Sayyid Ahmad Syahid 1786 sampai 1831. 3. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Dan 4. Syekh Muhammad As-Sirhindi. 1. Muhammad bin Abdul Wahab 1703 sampai 1791. Abdul Wahab adalah seorang faqih yang bermazhab Hambali. Belajar agama ke Basrah 4 tahun, Baghdad 5 tahun, Kurdistan, Namdan, dan Isfahan. Di kota terakhir ia belajar filsafat dan tasawuf. Dari perjalanan ilmiahnya, ia melihat kerusakan akidah, seperti meminta tolong kepada syekh atau wali terdekat, kekuatan gaib, berdoa, dan melalui perantara atau tasawuf. 2. Sayyid Ahmad Syahid 1786 sampai 1831. Sayyid Ahmad Syahid lahir pada tahun 1786 di Bareilly, suatu tempat yang terletak di dekat Lucknow. Ajaran Sayyid Ahmad Syahid mengenai tauhid mengandung hal-hal berikut. A. Yang boleh disembah hanya Tuhan, secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacara yang berlebih-lebihan. B. Kepada makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat Tuhan, malaikat, roh, wali, dan lain-lain tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitannya dan lain-lain. 3. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir Hilir. Di desa di mana tidak dapat diketahui dengan pasti karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak mementingkan tanggal dan tempat tanggal lahir anak-anaknya. Tahun 1849 adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Muhammad Abduh berpendapat sebab yang membawa kemunduran fikih Islam adalah paham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam. 4. Syekh Muhammad As-Sirhindi. Dia bernama Ahmad bin Abdul Ahad bin Zainal Abidin As-Sirhindi. Nasabnya bersambung pada Umar bin Khattab. Dilahirkan pada malam Jumat tanggal 14 Syawal tahun
971 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1563 Masehi di kota Sirhind di negeri India. Kedua orang tuanya memberikan nama Syekh Ahmad. Pemikiran hukum Islam pada masa kebangkitan. Menurut Dr. Rock, Rock, Rockrow, keharusan kebangkitan fikih bukan sekedar kebutuhan sejarah, tetapi bahkan kebutuhan fikih itu sendiri. Ini berarti mengabaikan fikih dari perkembangannya sama artinya dengan mengabaikannya dalam kehancuran. Karena perkembangan merupakan kebutuhan dari keberadaan dirinya. Seperti itu pula yang kita lihat dalam era kejumudan, dan kebekuan fikih. Fikih tidak mampu lagi memberi jawaban-jawaban atas kebutuhan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam dunia Islam. Bahkan yang lebih tragis, ia mengalami kristalisasi sebagai akibat hancurnya bangunan masyarakat Islam. Menurut para ulama dan fuqaha ada 4 pola utama yang menonjol pada saat kebangkitan ilmu fikih, yaitu 1. Modernisme, 2. Survivalisme, 3. Tradisionalisme, dan 4. Neosurvivalisme. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.